Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Kevin Saito. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas loss yang pernah saya alami dari hasil trading. Kebanyakan trader selalu pamer profit ya, dibandingkan dengan loss yang mereka alami ya. Padahal dalam dunia trading itu ada yang namanya profit dan ada yang namanya loss ya. Kenapa mereka selalu pamer profit? Salah satunya ini adalah karena mereka ini membuka kelas VVIP. Karena saya tidak buka kelas, alias saya ini hanyalah orang-orang biasa yang mengenal dunia trading ya. Maka ketika saya loss, saya bilang loss ya. Kalau profit, saya bilang profit. Seperti filosofi Cina, yin and yang ya. Hidup ini harus balance ya, harus adil ya. Kadang di atas dan kadang di bawah ya. Kadang profit dan ada kadang juga loss. Ya kali loss terus yang saya bahas. Sial kali hidup awak. Bangsat kau. Oke, jadi pada hari ini gue akan pamer ya dan hitung profit yang sudah saya dapatkan dari IPO saham di kuartal ketiga ini ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di kuartal ketiga ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan baru yang listing di bursanya saham. Nah, kalau orang yang jeli melihat peluang, maka IPO saham ini ya bisa dimaksimalkan sebaik mungkin untuk mendulang cuan ya, atau biasa orang-orang sebut ini dengan IPO hunter. Meskipun harus selalu disclaimer bahwasanya IPO saham ini tidak selalu menguntungkan ya. Ada kalanya ini juga bisa merugikan. Nah, saya sendiri ini adalah seorang IPO hunter ya semenjak listingnya dari saham Goto ya. Artinya baru-baru saja ya di kuartal kedua 2022 saya terjun. Dan ketika itu saya melihat ada potensi cuan ya kalau kita trade ya. Jangan pokoknya di kunci yang kalau kita mau main IPO ini ya, kuncinya jangan maruk saja, jangan serakah. Kalau sudah cuan, take profit ya. Dan kalau mungkin dirasa sudah tidak kuat naik ataupun bandar sudah buang barang, maka kita harus selalu mengikuti pola dari permainan si bandar itu. Kita juga harus ikut buang barang. Dan modal untuk IPO ini sendiri saya siapkan sebesar 100 juta rupiah. Dan dari 100 juta rupiah ini saya bagikan ke beberapa emiten yang akan listing ya ke bursa saham. Kalau kalian bisa lihat, ini di tanggal 8 Agustus ada 4 saham yang akan list. Di tanggal 9 ada 3, di tanggal 10 ada 2. Dan tentu ya, saya pemilik modal yang hanya ada 100 juta. Saya harus pandai memilah-milah mana saham yang saya kasih porsinya lebih besar. Kalau yang kurang bagus, saya ini kasih porsi yang lebih kecil. Dan akan lebih menarik jika perusahaan ini adalah membagikan yang namanya warannya ya. Jadi waran ini adalah seperti bonus ya, bonus yang diberikan perusahaan untuk kita para investor awal. Jadi waran ini bisa dijual pada hari pertama list ya, meskipun saham induknya ini turun. Kalau ada warannya mungkin bisa jadi penengah ya, penengah buat warannya down. Tapi kebanyakan yang saya ikuti ini selalu cuan ya. Lalu apakah IPO saham selalu mendulang cuan? Tentu saja tidak ya. Win rate saya untuk kuartal ketiga IPO ini ya, syukur-syukur masih di atas 95% ya. Salah satu saham yang boncos yang saya jual di ARB, mau tak mau ya, mau tak mau saya ini hajar kiri adalah saham AMMS ya. Karena waktu itu openingnya saja langsung dibawa turun ke harga 90 ya, minus 10%. Saya loss 65.000, tetapi saya ini mendapatkan warannya. Warannya ini 63.700. Jadi lossnya ini nggak sampai 2.000 perak. Ya meskipun pada sesi kedua sahamnya ini kemudian dibawa naik ya oleh si bandar. Puncak! Dan satu yang loss nggak sampai 2.000 perak dan sisanya mendulang cuan. Dan dari semua saham IPO yang saya ikuti 2 bulan ini, saya sudah mendulang cuan lebih dari 10 juta rupiah. Ini belum termasuk dengan akun kedua saya ya. Ya, saya ini mempunyai 2 sekuritas, tetapi yang akun kedua ini saya limitnya tidak banyak ya. Makanya ada persepsi ya, dimana orang kaya semakin kaya karena mereka ini banyak uang ya. Banyak uang bisa buka banyak akun ya, jadi mereka ini makin kaya. Sedangkan kalau uang kita pas-pasan ya, pas-pasan nominal saya ini hanya 100 juta ya, tidak bisa buka banyak akun. Kalau saya punya 500 juta, mungkin saya bisa buka banyak akun, bisa buka 5. Dari mana duitnya? Saya sudah bisa mendulang 50 juta ya. Tetapi ini hanya satu. Ya sudahlah. Yang penting masih cuan.
Dan kalau kalian lihat sepanjang sejarah, saya sudah pernah mengikuti 22 saham IPO. Dan dari semua saham yang saya ikuti, saya juga miss ya beberapa saham potensial seperti TRGU dan CEM yang disebabkan oleh sekuritas yang satu ini ya. Ingin rasanya kuton mereka ya. Gara-gara sekuritas yang satu ini, jadi saya tidak bisa ikut IPO-nya. Padahal arahnya sampai berjilid-jilid ya. Dan dari kasus ini, saya ini kemudian pesannya langsung ke web IPO-nya langsung. Dan dari webnya langsung 100% sahamnya ini saya dapat. Di IPO kuartal ketiga ini juga tidak luput dengan drama-drama yang terjadi ya. Seperti sahamnya Tool ya, dimana sahamnya Tool, kalau kalian bisa lihat, penjatahan yang saya pesan hanya dapat 1,3% dari yang saya pesan sebesar 73 juta. Penjatahannya ini hanya 1,3% atau 952.000. Nah, kalau saham seperti ini bagus ya. Jadi penjatahan untuk retail kecil, jadi hari pertama ada garansi lah untuk arah. Tetapi kalau kalian maruk atau kalian serakah, bisa seperti saya ya. Saya ini di hari pertama cuan 35%, tidak saya jual. Kemudian di hari kedua, hari ketiga dipermainkanlah si Del itu. Kemudian dibawa turun ya. Memang belum loss ya, belum loss, tetapi profitnya ini jadi berkurang ya. Jadi kalau kalian sudah rasa cuan, segeralah trade profit ya. Ya itulah namanya resiko. Belum loss ya, saya belum loss, tapi ya jadi mainan bandar sekarang. Jadi penjatahan banyak bukan berarti bahwa sahamnya ini bisa arah berkali-kali ya. Semua ini tergantung kepada bandar dan underwriternya ini sendiri. Malah si Matt sama si Crab yang bagi penjatahan yang banyak buat retail malah bisa arah sebanyak 2 kali ya. Jadi semua ini tergantung pada underwriter dan bandarnya ini sendiri ya. Ingat jangan FOMO. Ya kita belajar saja dari saham Tool, gara-gara ini dipom-pom, di FOMO-in ya, malah banyak sekali retail yang nyangkut ya. Kalau buat saya yang beli di harga IPO dan tidak FOMO, saya di bawah ARB 3 kali saja masih profit ya, meskipun tipis ya. Oke, jadi sekian saja video saya kali ini. Ingat selalu pahami profil resiko masing-masingnya. Saham IPO bisa saja cuan ya jika kalian trade dalam waktu yang singkat. Dan buat saya sendiri, saya ini tidak invest buat saham-saham IPO ini meskipun memiliki prospek yang bagus ya. Saya ini trade saja dalam jangka waktu yang singkat. Jika udah untung, saya cabut ya. Jika di bawah ARB, maka saya akan jual pada saat itu juga ya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video saham IPO ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Nantikan pamer profit saya di video saya selanjutnya, dan bye bye.